Halo guys, berjumpa lagi dengan Galuh Banjar. Kali ini Galuh Banjar akan mengajak teman-teman untuk mempelajari materi yang cukup menarik untuk kita bahas kali ini. Coba perhatikan terlebih dahulu foto yang Mimin tampilkan di layar. Apakah teman-teman pernah melihat bintik-bintik tersebut pada suatu tumbuhan? Nah, bintik-bintik pada daun tersebut itu adalah sorus. Nah, sorus ini merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan merupakan salah satu ciri khas dari tumbuhan paku tersebut. Pada kesempatan kali ini, Galuh Banjar akan menjelaskan materi mengenai tumbuhan paku Pteridophyta epiphyt. Yuk, kita simak bersama. Loh, tumbuhan apa ini? Kok nempel di pohon? Oh, itu namanya paku tanduk rusa dan merupakan salah satu spesies tumbuhan paku epifit. Tumbuhan paku epifit adalah tumbuhan paku-pakuan yang hidup menempel pada tumbuhan lain yang dijadikan sebagai inangnya. Apa berarti tumbuhan paku epipit merugikan inang yang ditumpanginya? Tentu tidak. Epifit berbeda dengan parasit. Epifit memiliki akar untuk menyerap nutrisi dan air sehingga dapat memproduksi makanannya sendiri. Sedangkan parasit itu mengambil nutrisi dari tanaman inangnya sehingga bersifat merugikan. Apakah ada kriteria pohon yang dapat dijadikan sebagai inang bagi tumbuhan paku epipit? Tumbuhan paku epifit itu bergantung pada sifat permukaan pohon, seperti kekasaran, kestabilan, dan kekerasan kulit pohon. Selain itu, paku epifit menyukai batang yang kasar agar mempermudah mereka menancapkan akar serabutnya. Kulit pohon inang yang mempunyai alur dan celah menjadikan tumbuhan paku epifit tumbuh dengan subur dibandingkan dengan pohon inang yang memiliki kulit batang yang licin. Pertumbuhan paku epifit pada suatu tempat selalu dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat tumbuhnya. Faktor lingkungan tersebut meliputi faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor yang dipengaruhi oleh makhluk hidup, contohnya berupa penyakit dan kompetisi antar tumbuhan paku itu sendiri untuk mendapatkan makanannya. Sedangkan faktor-faktor abiotik itu adalah faktor yang dipengaruhi oleh benda mati, contohnya berupa temperatur, kecepatan angin, intensitas cahaya, ketinggian tempat, pH tanah, dan kelembaban. Terus, apakah ada ciri-ciri tumbuhan paku yang membedakannya dengan tumbuhan lain? Adapun ciri-ciri dari tumbuhan paku, yang pertama yaitu sudah mempunyai akar, batang, dan daun yang jelas. Kemudian pada batang terdapat jaringan pengangkut. Selain itu, pada tumbuhan paku juga terjadi metagenesis atau pergiliran keturunan. Berikutnya terdapat generasi sporopit dan gametofit. Kemudian untuk ujung daun paku yang muda umumnya menggulung atau fiddlehead. Selain itu, alat perkembangbiakan itu berupa sorus dan yang terakhir daunnya dapat berupa mikrofil atau yang berukuran kecil dan makrofil yang berukuran besar serta sporofil adalah daun penghasil spora dan tropofil adalah daun yang tidak menghasilkan spora. Ya, udah masuk kelas nih, padahal masih seru belajarnya. Tenang aja, nanti sehabis pulang sekolah kita sambung lagi kok belajarnya. Hai Galuh, gimana? Jadi tidak melanjutkan belajarnya? Hai Harry, tentu jadi dong. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai siklus hidup tumbuhan paku. Yuk simak sama-sama. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai siklus hidup atau metagenesis dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami metagenesis antara generasi gametofit dan generasi sporopit. Secara umum, tahapan metagenesis pada tumbuhan paku bisa teman-teman perhatikan di gambar yang telah ditampilkan. Pada gambar tersebut terdapat sporangium. Jadi sporangium ini nantinya akan terpecah dan menghasilkan spora. Nah, spora pada tumbuhan paku itu bersifat haploid dan apabila spora tersebut jatuh di tempat yang lembab, maka akan berkecambah dan berkembang menjadi protalium atau gametofit muda yang bersifat haploid. Nah, gametofit muda tersebut atau protalium itu akan membentuk antheridium dan archegonium. Di dalam antheridium nantinya akan dibentuk spermatozoid, sedangkan di dalam archegonium akan dibentuk ovum. Nah, jika terjadi fertilisasi atau pembuahan antara spermatozoid dan ovum, maka akan terbentuk zigot yang bersifat diploid.
Nah, zigot tersebut akan tumbuh menjadi sporopit atau tumbuhan paku yang bersifat diploid. Sporopit selanjutnya akan membentuk sporofil atau daun pembentuk spora yang bersifat diploid. Zigot yang berkembang menjadi sporopit baru dan tumbuhan muda tersebut akan keluar dari archegonium induknya yaitu di gametofit. Coba teman-teman perhatikan, pada daun sporopit muda itu tumbuh dari gametofit yang merupakan bagian dari archegonium induknya. Dan pada tahapan yang terakhir, sporopit muda akan berkembang menjadi sporopit dewasa atau tumbuhan paku yang telah dewasa. Nah, di bawah bagian daun tersebut nantinya akan terdapat bintik-bintik yang kita sebut dengan sorus. Sorus ini merupakan kumpulan-kumpulan dari sporangium. Nah, berikutnya ada contoh dari tumbuhan paku epifit yang ditemukan di tepian sungai Desa Mawangi. Yang pertama ada Pirosia lanceolata atau paku picisan, yang mana paku ini memiliki bentuk sorus bulat dan terletak di tepi daun bagian bawah. Berikutnya ada paku Asplenium nidus atau paku sarang burung, memiliki bentuk seperti garis dan terletak di urat-urat daun pada bagian bawah. Berikutnya ada Davalia denticulata atau paku kaki tupai. Ini memiliki bentuk sorus bulat dan terletak di lekukan tepi anak daun. Berikutnya ada Dreamoglossum piloceloides atau paku sisik naga, yang mana ini memiliki bentuk sorus garis memanjang dan terletak di tepi daun bagian bawah. Contoh berikutnya ada Nephrolepis biserata atau paku uban, yang mana ini memiliki bentuk sorus bulat dan terletak di tepi daun bagian bawah. Dan berikutnya ada Vitaria elongata atau paku ulur. Ini memiliki bentuk sorus garis memanjang dan terletak di sepanjang tepi daun bagian bawah. Dan berikutnya ada lagi yaitu Platycerium coronarium atau paku tanduk rusa. Ini memiliki bentuk sorus yang tidak beraturan dan tersusun rapat, yang mana ini terletak di ujung daun bagian bawah. Dan yang terakhir yaitu paku Pimatosaurus scolopendria atau paku wangi, yang mana ini memiliki bentuk bulat dan terletak menyebar di permukaan bawah daun. Berikutnya ada peranan dari tumbuhan paku, yaitu sebagai tanaman hias yang bernilai ekonomis. Nah, contohnya itu adalah paku tanduk rusa dan paku sarang burung. Berikutnya dapat dijadikan sebagai sayuran yang diambil bagian muda dari pucuk-pucuk daun tumbuhan paku. Nah, contohnya itu ada daun kelakai. Nah, selain itu, tumbuhan paku juga dijadikan sebagai salah satu bahan pembuatan obat tradisional. Contohnya adalah paku sisik naga. Dan dari segi ekologi, tumbuhan paku berperan dalam proses pembentukan bunga tanah atau humus, serta melindungi tanah dari erosi. Oke, sekarang aku paham. Jadi tumbuhan paku merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman hayati yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Karena tumbuhan ini memiliki peran yang cukup besar bagi kehidupan kita. Yaps, betul sekali. Jadi kita perlu menjaga dan melestarikan potensi lokal yang ada di daerah kita agar tetap terjaga keberlangsungannya. Gimana video pembelajaran kali ini? Sangat menyenangkan bukan? Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan dapat mempermudah teman-teman untuk memahami materi terkait dengan tumbuhan paku Pteridophyta. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. See you next video. Bye-bye.